Saya Benix dengan ini menyatakan duka cita yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya atas gugurnya saudara sebangsa setanah air kita, Afan Kurniawan 21 tahun dari Jakarta, Sarinawati 25 tahun dari Makassar, Syaiful Akbar 43 tahun dari Makassar, Muhammad Akbar Basri 28 tahun dari Makassar, Rusdam Diansyah 21 tahun dari Makassar, Sumari 60 tahun dari Solo, Reza Sandi Pratama dari Yogyakarta. Total sudah ada 7 jiwa yang melayang, mati tragis dalam proses demonstrasi ini. Dan mereka menyuarakan ya suara hati rakyat. Jeritannya melihat para pejabat kita yang semena-mena, yang menindas dan suka melecehkan rakyatnya sendiri. Semoga ini adalah peristiwa tragis yang terakhir, tidak terulang lagi. Dan mari kita sama-sama berdoa ya, supaya Indonesia sistem demokrasinya bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi guys, kita mau bahas soal redenominasi. Jadi kita bakal bikin episode selama 8 episode ke depan membahas tentang 8 tuntutan versi Benix ya. Jadi ini yang paling penting soal redenominasi, karena ini bisa jadi alat penambah kas negara. Kenapa? Awalnya gini ya, nanti kalau lu lihat ya di kolom komentar tuh ada yang gak setuju ketika gue bilang redenominasi itu, karena katanya pertama duit bakal jadi berkurang. Orang punya duit 1 juta tinggal 1.000 perak. Itu bodoh gitu ya orang yang ngomong begitu. Kenapa? Karena yang gue mau bilang di sini adalah tidak soal nilai tukar lu berkurang, kekuatan duit lu berkurang, enggak. Ini soal 3-0 terakhir itu kita sepakati bersama bahwa nilainya tidak ada lagi. Jadi dari sisi debit lu hilang 3 titik, dari segi kredit lu hilang 3 titik, dan ini berlaku ke semuanya. So, lu gak usah takut nilai lu atau duit lu bakal hilang. Jadi orang yang punya duit 10 juta di rekening banknya, karena program redenominasi Benix, duit 10 juta di rekening banknya hilang dong. Jadi tinggal 10.000 rupiah. Enggak. Tetap kekuatannya ya setara dengan 10 juta rupiah. Karena pada saat yang sama, harga motor yang tadinya 5 juta rupiah juga jadi 5.000 rupiah. Ketika duit lu dari 10 juta ke 10.000, harga bensin dari 10.000 rupiah turun juga jadi 10 rupiah. Jadi sebetulnya semuanya sama aja. Terus kalau gitu kenapa harus dilakukan? Nah ini muncul lagi nih orang kedua. Buang-buang duit dong kalau kita bikin redenominasi itu. Karena negara jadi cetak duit lagi. Gini, biaya cetak duit itu murah guys. Dalam artian ngeprintnya ya. Lu pergi ke Peruri, lu cetak itu duit. Dibandingkan dengan nilai duit koruptor di Indonesia. Asumsinya begini. Teman-teman lu harus bayangkan ya, APBN itu gak usah kita munafik lah. Lu asumsikan ya, 10%-nya aja bocor. Lu bayangin 10%-nya bocor. Kalau tahun ini kita anggaran belanjanya 3.600 triliun misalkan, anggap kata kebocoran 360 triliun. Oke. Kali 10 tahun ke belakang lah. Jadi 300T kali 10 tahun itu udah 3.000 triliun sendiri guys. Jadi 3.000 triliun ini yang bocor, yang hilang, yang dikorupsi, yang tidak efisien. Nah duit yang hilang ini, 3.000 triliun ini sekarang berakhir di mana? Ya tentu ada yang berubah jadi villa atau rumah di Dubai. Lu tau lah siapa. Ada yang berubah jadi apartemen mewah di Singapura. Ada yang berubah jadi jam tangan mewah, rumah mewah, dan lain sebagainya. Adalah. Tapi ada juga sebagian besar yang berubah menjadi duit koruptor itu ya. 3.000 triliun itu kalau lu asumsikan 300 triliun per tahun kebocorannya. Ada juga yang berubah menjadi batangan emas. Ada yang berubah menjadi dolar Singapura, dolar Amerika, atau kripto. Dan yang paling banyak ternyata masih dalam wujud rupiah. Nah orang-orang ini gak berani pakai duitnya karena dia takut. Zaman dulu ya, lu punya duit hasil korupsi atau bunuh orang atau kriminal, duitnya lu gampang, lu tinggal invest aja di Bali, selesai, berubah jadi villa, berubah jadi nightclub atau apalah itu. Jadi lu jangan kaget ketika KPK lahir ke dunia ini, apa yang terjadi? Penjualan rumah, penjualan properti, harga tanah di Bali itu tambah sulit. Harga nggak melambung tinggi. Sebelum ada KPK, harga-harga tanah di Bali itu melambung tinggi. Karena duit koruptor itu banyak tuh cuci ke sana tuh. Beli tanah, beli aset, beli properti. Tapi setelah KPK makin galak, pemberantasan korupsi ditegakkan, melesu bisnis properti di Bali. Ya, zaman itu ada eranya lah ya. Tapi sekarang kan lu mau beli tanah ditanya NPWP lu mana. Mau beli mobil ditanya NPWP lu mana. Lu mau beli aset ditanya NPWP lu mana. Udah nggak segampang itu lagi. Akibatnya banyak duit koruptor itu berakhir dalam bentuk rupiah yang disimpan di dalam lemari besi, di dalam guci-guci di ruang tamu rumahnya. Rumah siapa tuh? Disimpan di balik
tempat tidur. Tim penyidik Kejagung disebut nyaris pingsan saat menemukan tumpukan uang tunai senilai 920 miliar rupiah di kediaman ex-pejabat MA Zarofrikar saat melakukan penggeledahan. Kami juga kaget Pak Suding, anak buah kami mau pingsan menemukan uang sebanyak itu tergeletak di lantai. Nah, orang-orang ini, apalagi koruptor-koruptor yang nggak punya otak ya, taunya cuma malak, taunya cuma meres, taunya cuma terima komisi. Nggak punya cukup otak buat cuci duitnya di Singapura atau di tempat lain. Ketika mereka dengar kabar redenominasi Benix ini dilancarkan, ketika dia dengar kabar duit 100 ribu rupiah ini akan berubah jadi 100 perak dan harus dibawa ke bank untuk ditukar. Kalau lu masih pegang duit cash 1 juta rupiah, lu bawa ke bank nggak ada masalah, atau store ke ATM. Sekarang udah banyak ATM yang bisa tarik duit atau nyetor duit lu cuma 1 juta, 10 juta ya nggak ada masalah. Tapi duit lu harus ditukar. Tadinya 100 ribu, sekarang berubah jadi 100 perak. Mereka harus tukar. Karena dalam 1 bulan, duit 100 ribu rupiahmu tidak berlaku lagi. So, lu harus bayangkan yang gue mau bilang ini. Koruptor-koruptor itu buat lu yang nggak nyambung ya. Yang selama ini duitnya triliunan disimpan di kulkas, di freezer. Duitnya siapa tuh? Disimpan di tempat tidur. Mendadak duit 11 triliun itu, buat lu yang gak kebayang duit 11 triliun nih gue kasih nih. Lu bisa lihat betapa pusingnya dia bertahun-tahun korupsi, duitnya 11 triliun, sekarang di hari tuanya 60 tahun, dia bingung duitnya mau dipakai buat apa, karena dia gak punya cukup keahlian, network, dan kepintaran buat muter duit itu di bisnis pegadaian, di bisnis hotel, di bisnis kripto, di bisnis kecantikan, kosmetik. Dia gak cukup pintar buat cuci duit itu. So, apa yang dia lakukan? Dan dia dengar berita bahwa Benix akan merubah mata duit 100 ribu rupiah menjadi 100 perak. Tukar duitnya. Dalam 1 bulan gak berlaku. Apa yang terjadi? Dia panik. Apa yang dia harus lakukan? Dia harus belanja. Harus. Kalau gak habis. Mau beli apa terserah lu. Tapi yang diharapkan apa? Duit itu yang tadinya ada di belakang kulkas, di dalam guci, dikubur di dalam tanah. Sekarang duit triliunan itu keluar, beredar ke masyarakat. Mau gak mau ya dibanding duitnya gak berlaku lagi, mendingan jajan, mendingan makan, mendingan belanja. Ekonomi jadi hidup. Oke. Terus gimana Pak? Orang duitnya yang dikorupsi 11 triliun yang di kejaksaan itu, kalau lu makan bakso tiap hari pun gak habis-habis itu. 2000 tahun ke depan pun gak habis-habis itu. Duit 11 triliun. Lu bayangkan gini, koruptor kan gak cuma 1 orang. Tapi yang dijembrengin duit cash sama Kejaksaan Agung, itu cuma 11 triliun. Setahu gue negara ini udah berdiri usianya lebih dari 10 tahun ya guys ya. Tapi kan gue orangnya baik. So kalau 11 triliun guys, kali aja koruptor di Indonesia itu cuma 1.000 orang jumlahnya. Yang nyimpen duit cash dalam bentuk rupiah di rumahnya. 11 triliun kali 1.000 koruptor berarti ada 11.000 triliun. 11.000 triliun yang harus dibawa ke bank ditukar dengan duit yang baru. Mau nggak mereka lakukan itu? Nggak mau Pak, nanti takut di penjara. Nanti ditanya asal-usul duitnya dari mana ini. Ya udah pasti loh ditanya. So keluarkanlah program. Good news guys, kabar spesial buat kalian karena Sekolah Saham Benix Season 8 akan segera dibuka dan temanya luar biasa menarik nih, khusus buat teman-teman investor pemula di IHSG yang bingung cara beli saham, investasi dan bisnis apa yang menarik. Kita akan membahas tentang mineral berharga dengan lebih detail lagi. So buat kamu yang masih bingung gimana sih cara beli saham di IHSG, gimana sih caranya profit di IHSG, kamu bisa pakai kalkulator investasi yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Pakai di situ, tentukan target investasi kamu dan kamu bisa lihat bagaimana caranya kamu bisa mendulang cuan di IHSG. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, ini kesempatan langka buat segera bergabung. Dari yang harganya 12 jutaan sekarang tinggal 9 jutaan saja. Ingat ya, khusus 25 orang pertama yang mendaftar. Segera daftarkan dirimu sekarang juga di www.sekolahsahambenix.com atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. So keluarkanlah program pemutihan duit hasil kriminal ini. Sebenarnya 11-12 lah, sama kayak yang kemarin bikin tax amnesty. Itu kan juga nggak ditanyain sumbernya toh. Anyway, nggak usah terlalu naif juga. Kayak STNK, BPKB juga kemarin ada pemutihan. Dan semua orang berbondong-bondong, akibatnya negara dapat masukan. Konsepnya juga sama. Kita tidak akan tanya duit lu, tapi lu harus tukar duit lu ke mata uang yang baru, ke currency yang baru, yang nolnya hilang 3 di belakang. Kalau lu nggak lakukan itu, duit lu bakal hangus. Nah lu imagine tiba-tiba negara ketimpa duit 11.000 triliun. Apa yang terjadi? Oh, negara bisa bayar lunas utangnya guys. Utang negara kita pokoknya itu 9.000 triliun. Lunas bayar. Terus apa lagi? Bunga utang kita berapa? 500 triliun tahun 2025. 550 triliun. Bayar lunas, selesai urusan. Terus apa untungnya Pak bagi koruptor itu? Nah lu makanya jangan terlalu merasa lu hidup di dunia sorgawi ya. Tetap kita ini di duniawi.
Mereka udah bawa nih 11.000 triliun, mau tuker ke Bank Indonesia, boleh nggak? Boleh. Sediakan pintu khusus, loket khusus buat koruptor ini. Yang mau cuci duit difasilitasi. Bukan kita melegalkan atau apa, enggak. Tapi kita butuh duit negara hari ini. Dan nggak ada cara lain nih buat membuat serangan jantung mereka ini. Tuker duit lu, bawa ke bank, di diskon. Karena duit lu hasil haram, lu dapat diskon ya. Lu bisa ganti ke mata uang baru, tapi ya cuma 30%. 70% ya sita buat negara. Untung nggak negara? Untung. Jadi jangan lu anggap remeh ya, redenominasi itu sebagai hal yang remeh-temeh dan nggak bakal pernah diwujudkan. Kenapa nggak bakal pernah diwujudkan? Karena akan makin banyak koruptor-koruptor itu, mau yang di parlemen kek, mau yang di pejabat daerah kek, pusat kek, pemerintah, kementerian, ketakutan guys. Kenapa ketakutan? Ya duit korupsinya udah dikumpulkan bertahun-tahun lalu, sepanjang karirnya dia tiba-tiba mendadak dalam satu malam karena program redenominasi Benix menjadi tidak berlaku. Mereka akan lawan itu. Beda dengan rancangan undang-undang perampasan aset atau pemiskinan koruptor segala macam. Bikin gak undangnya? Bikin aja, gak ada masalah. Toh hakimnya dia lagi, jaksanya dia lagi. Penegak hukumnya dia lagi. Gak kemana-mana itu barang. Karena yang menegakkan undang-undangnya orang yang sama. Tapi lu bayangkan ya, kalau redenominasi yang gua minta itu diwujudkan, itu nggak perlu hakim jaksa segala macem, enggak. Selesai. Itu udah di tingkat perbankan udah selesai. Nggak perlu penegak hukum guys. Nggak perlu. Cuman bentuk tulisan dalam sebuah pasal. Rupiah lu kalau masih ada 3-nya kebanyakan tuh nolnya, nggak berlaku lagi dalam waktu 1 bulan ke depan. Panik semua orang. Percayalah, panik. Oke. Jadi artinya negara bisa terima duit gratis nih turun dari langit nih. Dari koruptor yang menyimpan duitnya dalam bentuk rupiah. Oke ya. Kita masih belum bahas nih soal koruptor yang nyimpannya dalam bentuk emas atau kripto atau dolar Singapura. Itu nantilah. Gue gak ada waktu juga bahas itu sekarang. Terus satu lagi yang gue mau address. Orang yang bilang bisa menyebabkan inflasi kalau programnya Benix ini dijalankan redenominasi. Kenapa inflasi? Karena round up, pembulatan ke atas. Contoh, lu beli permen. Tadinya harganya 9.800.000. Gara-gara programnya Benix, dia nggak mau bikin 9.800, kan dipotong 3 ya nol. Dia langsung bulatin aja ke atas, jadi 10.000. Atau ada permen, harganya 8.500. Karena programnya Benix, dia naikin, jadi 9 perak. Karena nolnya hilang 3. Nah kalau semua orang lakukan itu secara serentak, artinya harga barang-barang akan naik seketika, inflasi seketika merugikan semua orang. Apakah betul itu terjadi? Jawaban gue adalah tidak. Kalau zaman dulu, itu bisa kemungkinan terjadi. Karena pembulatan 8.750 pembulatan roundup jadi 9 perak. Harga handphone 9.900.000. Ngapain? Langsung pembulatan 10.000 perak pembulatannya. Jadi inflasi. Kalau zaman dulu mungkin, tapi sekarang enggak. Kenapa? Karena udah ada namanya digitalisasi yang namanya QRIS. So, maksudnya apa Pak? Lu takut harga barang 9.700.000 gara-gara program redenominasi Benix naik jadi 10 juta, 10.000. Gak usah takut. Karena sekarang lu bisa bikin pakai QRIS. Harga barang yang tadinya 9.700 perak masih uduk lu takut jadi 10.000 perak per porsi alias 10 perak, lu gak usah takut. Dengan QRIS bisa bikin harganya 9,7. Hah? Kenapa bisa Pak? Ya bisa. Lu lihat dolar hari ini, lu belanja Burger King, harganya berapa? Nggak ada yang bulat $10, 12, enggak. Harganya $8,72, $9,3 ya. Kenapa kita nggak bisa? Nasi uduk favorit lu yang tadinya harganya Rp9.700, ketika terjadi redenominasi Benix, ingat ya beda dengan Sanering. Redenominasi Benix, Rp9.700 bukan jadi 10 perak, tapi jadi 9,7 perak. Lu tinggal pakai QRIS lu, selesai. Nggak usah takut lu kira ini zaman bahula. Kalau zaman bahula iya lu boleh takut. Memang mungkin bisa terjadi inflasi skala masif. Tapi saat ini nggak bisa. Orang yang anti dengan redenominasi Benix, lu harus curigai ya duit korupsinya banyak. Itu aja, simple. Oke guys, anyway gue udah harus lanjut lagi nih. Semoga cukup jelas penjelasan yang gue sharing. Gue udah membahas tuh semua keraguan lu soal redenominasi gue. Fungsinya dalam pemberantasan koruptor, fungsinya dalam menarik duit dari hasil-hasil tindak kejahatan ilegal, menambah pemasukan negara, dan ya lu gak usah takut itu bakal bikin inflasi, enggak. Karena sekarang kita sudah punya yang namanya QRIS, semua orang udah punya handphone dari Sabang sampai Merauke, so you don't have to worry about that. Yang paling penting adalah akuntan, akuntan, investor, tukang hitung-hitung pajak, laporan keuangan, sekarang hidupnya jadi lebih mudah. Nggak usah kebanyakan nol di belakang koma, 0,000,000,000,000.
yang ujungnya bikin kita salah ngitung semua orang dari Sabang sampai Merauke. Nggak bisa lagi bedain miliuner, triliuner, bilioner, saking banyaknya nol kita menjadi tidak berharga rupiah kita itu. So dengan ini kita bisa punya kebanggaan lagi nih bahwa ya rupiah kita jadi berkualitas. Tadinya $1 seharga 16.000, dengan program BENIX $1 seharga 16 perak. Rupiah menguat guys dalam waktu 1 malam bersama BENIX. Oke, semoga tambah paham ya tentang 8 program tuntutan BENIX. Semoga tambah jelas, jadi lu gak usah takut-takut. Dan gue yakin Indonesia jadi lebih baik kalau itu dilaksanakan. Redenominasi BENIX akan menambah kas negara sampai ribuan triliun. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dan kalau menurut kamu, pendapat kamu, redenominasi berbahaya atau menguntungkan ya buat Indonesia? Ditunggu tanggapan kamu. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.